يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah mengakhiri pembahasan kita dengan menukil satu cerita, di mana cerita tersebut memiliki arti bahwa berbuat kebaikan kepada orang lain jauh lebih baik daripada mementingkan sisi pribadi kita. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dengan tegas mengatakan bahwa membantu orang yang sakit lebih utama daripada khusyuk menunaikan salat, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya kesempurnaan insani adalah satu kesempurnaan yang akan dihasilkan ketika kita bisa mewujudkan keseimbangan dalam diri kita. Benar bahwa kita memiliki dimensi pribadi, tapi kita harus ingat bahwa kita memiliki dimensi sosial. Dimensi sosial ini akan memberikan suatu pengaruh yang luar biasa pada dimensi pribadi. Kalau seandainya dimensi pribadi kita itu baik, tapi dimensi sosial kita bobrok, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Pelajaran berikutnya yang perlu kita amati bersama adalah bahwa ketika ada seseorang yang menderita suatu penyakit yang menular contohnya, maka tidak boleh kita meninggalkan orang tersebut. Dan hal ini dilakukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Kemudian masuklah seorang yang memiliki penyakit kulit. Penyakit tersebut adalah penyakit yang menular. Setiap kali orang tersebut duduk di samping orang lain, orang tersebut langsung bangun dan meninggalkan orang yang sedang sakit tersebut. Ketika Rasul melihat perilaku yang ditunjukkan oleh para sahabatnya, Rasul langsung memanggil orang yang sedang sakit itu dan mendudukkan orang tersebut di sisi beliau. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai kita tinggalkan orang yang sedang sakit meskipun orang tersebut menderita penyakit yang menular. Orang yang menderita penyakit menular itu sudah menderita karena penyakitnya. Jangan sampai kita tambah penderitaan dirinya dengan sikap kita. Sikap kita meninggalkan dirinya, tidak peduli, ini merupakan suatu sikap yang akan menambah penderitaan orang yang sedang menghadapi penyakit yang serius. Ini merupakan satu problem yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kita, terkhusus ketika
Orang yang sedang sakit adalah orang terdekat kita, ayah kita, ibu kita. Jangan sampai karena beberapa persoalan yang kita hadapi, kita meninggalkan ibu kita yang sedang sakit, meninggalkan ayah kita yang sedang sakit. Ini merupakan satu sikap yang sangat tidak terpuji dan suatu sikap yang akan menjadikan hubungan kekeluargaan persaudaraan itu semakin jauh atau bahkan bisa retak. Kemudian satu hal yang harus kita perhatikan bersama adalah ketika kita memiliki teman yang sakit, kita harus berusaha untuk memberikan satu motivasi, untuk memberikan satu dukungan kepadanya. Apapun perkara yang bisa menjadikan ia kuat, kita harus lakukan. Dan hal ini akan membantu kesembuhan penyakitnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Imam Ali bin Abi Thalib untuk menjenguk orang yang sakit meskipun jaraknya jauh. Kata Rasul, ya Ali, sir milan ud maridan. Pergilah meskipun perjalanan kamu itu jauh. Pergilah untuk menjenguk orang sakit. Artinya kita harus mementingkan kehidupan sosial kita. Kita harus memberikan perhatian lebih kepada dimensi sosial kita. Ini adalah satu pelajaran yang harus kita amalkan bersama supaya kita bisa mewujudkan satu sosial yang ideal, satu sosial yang baik. Kemudian setelah kita membahas bersama tentang bagaimana organisasi memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada orang-orang yang sakit, maka sampailah pembahasan kita kepada apa sih yang akan didapat oleh orang yang menjenguk orang sakit, yang memberikan perhatian, yang peduli kepada orang yang sakit. Hasil pertama yang bisa kita jelaskan adalah bahwa orang yang mengunjungi orang yang sakit itu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, man 'ada maridan falahu bikulli khutfatin khataha hatta yarji'a ila manzilihi 70,000 hasanah wa muhayya anhu 70,000 sayyi'ah wa yurfa'u lahu 70,000 darajah wa yuwakkalu bihi 70,000 malak yuq'idunahu fi qabri wa yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Inti daripada perkataan Rasul adalah bahwa setiap langkah kita untuk menjenguk orang sakit akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita karena kita memperdulikan teman kita atau saudara kita atau orang lain yang sedang sakit. Insyaallah kita akan membahas lebih rinci hadis ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.